Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 mata kuliah Etnomatematika, Maritim, dan PMRI melakukan penelitian, di mana penelitian tersebut terkait etnomatematika. Dan judul dari penelitian kami ialah Eksplorasi Etnomatematika pada Permainan Jengket di Kota Tanjung Pinang. Nah, tadi kan kita sudah menyebutkan nih terkait etnomatematika dan juga permainan jengket. Nah, teman-teman kira-kira sudah tahu belum ya apa itu etnomatematika? Nah, etnomatematika merupakan aktivitas khusus yang dipakai oleh suatu kelompok budaya atau masyarakat tertentu yang terdapat aktivitas matematika. Di mana aktivitas matematika adalah aktivitas yang di dalamnya terjadi proses pengabstraksian dari pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari ke dalam matematika ataupun sebaliknya. Contohnya, aktivitas mengelompokkan, berhitung, mengukur, dan merancang bangunan atau alat, membuat pola, membilang, menentukan lokasi, bermain, menjelaskan, dan sebagainya. Lalu, teman-teman tahu tidak apa itu permainan jengket? Nah, permainan jengket merupakan permainan tradisional yang dilakukan dengan cara melompat dengan satu kaki dari kotak satu ke kotak berikutnya pada bidang berbentuk persegi yang digambar di atas tanah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah yang pertama, apa saja konsep matematika yang terdapat dalam permainan jengket di Kepulauan Riau, khususnya di Kota Tanjung Pinang. Yang kedua, bagaimana teknik dan aturan dalam permainan jengket? Lalu, apa tujuan dari penelitian ini? Nah, tujuan dari penelitian etnomatematika ini sendiri untuk masyarakat maritim Melayu Kepulauan Riau, khususnya di Kota Tanjung Pinang adalah yang pertama, agar konsep-konsep yang terkandung dalam matematika dapat dieksplorasi lebih jauh. Dan yang kedua, setelah etnomatematika digali dan dikembangkan, maka perlu diperkenalkan kembali ke masyarakat. Subjek penelitian. Subjek dari penelitian yang kami lakukan merupakan narasumber yang sering bermain jengket dan mengetahui informasi mengenai permainan jengket, yang dimana narasumber tersebut ialah Suhaima dan juga teman-temannya. Objek penelitian. Objek yang kami lakukan sebagai bahan penelitian adalah permainan jengket. Sebelum mulai melakukan penelitian terhadap permainan jengket ini, kami menyiapkan lembar observasi dan juga lembar wawancara yang telah divalidasi oleh dosen pembimbing. Selesainya kami mempersiapkan instrumen-instrumen tersebut, kami mulai mencari subjek penelitian kami, yaitu narasumber yang bernama Suhaima. Kegiatan penelitian di lapangan. Kegiatan ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung, yakni hasil dari penelitian kami kali ini ialah didokumentasikan berupa video, foto, serta audio. Lokasi pengamatan berada di lapangan Pamedan. Selanjutnya, kami melakukan proses wawancara bersama narasumber terkait informasi mengenai permainan jengket sesuai dengan pedoman yang telah dibuat sebelumnya, serta dokumentasi terkait bagaimana pembuatan permainan jengket itu sendiri. Lokasi dilaksanakan wawancara yaitu di rumah narasumber sendiri, yaitu di Gang Pulau Raja 4, Jalan Pramuka, Tanjung Pinang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara permainan jengket. Nah, pemain jengket ini digunakan menggunakan gaco. Nah, ini juga bisa dilakukan secara perorangan ataupun berkelompok. Nah, permainan yang pertama itu diletakkan gaconya di sini. Kemudian langsung kita mulai.
Dalam permainan jengket, jika seorang pemain melemparkan gaconya tepat di atas garis ataupun ia melemparkan gaconya di luar garis, maka pemain tersebut akan mati dan digantikan oleh pemain lain. Jika bermain secara berkelompok, maka kita harus home pimpa untuk menentukan kelompok dan melakukan switch untuk menentukan giliran main. Kemudian pemain memilih gaco. Aturan bermain tetap sama seperti bermain perorangan, namun dilanjutkan dengan teman setimnya. Kesimpulan, dari hasil penelitian yang telah kami dapatkan, dapat kami simpulkan bahwa terdapat aktivitas matematis dan konsep matematika yang teridentifikasi. Berikut potensi praktik matematika yang terdapat pada objek-objek yang menjadi fokus penelitian kami ialah: yang pertama, arena permainan jengket atau petak jengket. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa arena permainan jengket memiliki beberapa unsur matematika, yakni bangun datar, jaring-jaring, kesebangunan, dan kekongruenan, refleksi, serta membilang. Arena permainan jengket memiliki unsur bangun datar. Hal ini dapat dilihat dari bentuknya yang terdiri dari susunan persegi panjang dan setengah lingkaran untuk jengket gunung. Lalu, arena permainan jengket memiliki unsur pencerminan atau refleksi. Hal ini ditunjukkan dari bentuknya yang jika kita gambar sumbu simetri memotong arena permainan jengket menjadi dua bagian sama rata, maka akan terlihat bahwa bagian kanan area simetri dengan bagian kiri. Arena permainan jengket memiliki unsur kekongruenan. Hal ini ditunjukkan dari bentuk setiap petaknya yang sama, di mana luas masing-masing petak atau persegi panjang berkisar 60 cm persegi. Arena permainan jengket memiliki unsur jaring-jaring. Hal ini dapat dilihat dari bentuknya yang mirip jaring-jaring kubus. Ketika memulai permainan, gaca diletakkan di petak pertama, sehingga petak yang tidak terdapat gaco di dalamnya berbentuk jaring-jaring kubus. Konsep ini hanya berlaku bagi jengket pola pesawat. Arena permainan jengket memiliki unsur membilang. Hal ini dapat dilihat dari urutan petak yang akan dilalui saat bermain jengket. Alur petak jengket yang akan dilalui pemain yaitu petak nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kembali ke 3, 2, 1 untuk jengket pola pesawat, dan petak nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kembali ke 6, 5, 4, 3, 2, 1 untuk jengket pola gunung. Pemain jengket. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pemain jengket memiliki unsur matematika, peluang, dan membilang. Jika terdapat 4 orang pemain, maka akan ada urutan pemain pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Terdapat unsur peluang dalam menentukan urutan pemain. Misalnya, A, B, C, dan D sedang bermain jengket. Kemudian, mereka melakukan home pimpa untuk menentukan pola urutan bermain. Dengan menggunakan rumus permutasi, banyaknya pola urutan bermain yang dapat diketahui yaitu 4 permutasi 4 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurang 4 difaktorialkan, sama dengan 4 faktorial dibagi 0 faktorial sama dengan 4 faktorial, sama dengan 24. Jadi, terdapat 24 pola urutan bermain dari keempat anak tersebut. Gaco atau gacu pada permainan jengket. Berdasarkan hasil penelitian,
dapat diketahui bahwa gaco pada permainan jengket memiliki unsur bangun datar. Hal ini dapat dilihat dari bentuk gaco yang menyerupai bangun datar segitiga, trapesium, lingkaran, persegi, dan lain sebagainya. Yang keempat, aturan permainan jengket. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pada aturan permainan jengket memiliki unsur logika matematika. Dalam aturan permainan jengket, implikasi dapat dilihat dari lanjut atau matinya seorang pemain. Misalnya, pernyataan P, Suhaima menginjak garis pada petak saat bermain jengket. Dan pernyataan Q, Suhaima mati dalam permainan jengket, sehingga digantikan oleh pemain selanjutnya. Implikasi dari pernyataan tersebut yaitu jika Suhaima menginjak garis petak saat bermain jengket, maka Suhaima mati dalam permainan, sehingga digantikan oleh pemain selanjutnya. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian kami ini ialah agar permainan yang ada di dalam masyarakat Melayu tidak memudar untuk generasi sekarang dan dapat dieksplorasi melalui etnomatematika ini. Baiklah teman-teman, itu saja pembahasan dari kelompok 2 terkait eksplorasi etnomatematika pada permainan jengket di Kota Tanjung Pinang. Thank you for watching and see you next time!